Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan secara virtual pada mata kuliah komunikasi data. Ya, salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua. Ya, adik-adik, selamat atas pencapaiannya hingga di semester ganjil ini. Semoga apa yang telah dicapai sudah sesuai dengan target pembelajaran adik-adik, dan di semester ini berjalan dengan lancar, begitu pula dengan semester-semester berikutnya. Ya, untuk perkuliahan semester ini masih sama seperti semester yang lalu ya, kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 sehingga harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun kita sama-sama terus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung di kampus teknik Parangtambun. Ya, adik-adik silahkan mengisi absen setiap minggunya sebelum memulai perkuliahan. Sudah tersedia di Syam-OK. Begitu pula materi perkuliahan juga sudah dapat di download gitu setiap minggunya. Ya, adapun hari ini kita akan membahas mengenai kontrak kuliah dan pengantar mengenai komunikasi data. Ya, saya share screen terlebih dahulu. Ya, adapun untuk mata kuliah ini, untuk kelas PTIKE itu dosen pengampunya yaitu Bapak Haripuddin STMT, sedangkan untuk kelas PTIKD saya bermitra dengan Bapak Zulhaji STMT. Ya, mungkin adik-adik semuanya sudah bertemu ya, sudah kenal dengan saya di semester yang lalu pada mata kuliah yang berbeda ya. Jadi mungkin hampir semua sudah kenal. Ya, untuk mata kuliah ini, mata kuliah komunikasi data, nantinya akan membahas mengenai prinsip dasar komunikasi data, arsitektur dan protokol komunikasi data, media transmisi data, data decoding, antarmuka komunikasi data, data link control, multiplexing, deteksi dan koreksi error, packet switching, frame relay, RTM, WAN, dan LAN. Jadi kita materi kita mengenai komunikasi data itu seputar hal-hal yang tadi ya. Ya, kemudian untuk metode perkuliahan kita ini menggunakan ceramah dan diskusi. Saya juga memberikan kesempatan adik-adik untuk bertanya, dan juga jika ada yang paham juga dapat menjawab pertanyaan dari temannya. Kemudian saya akan memberikan tugas dan latihan juga mengenai materi perkuliahan yang diberikan nantinya. Kemudian adapun penilaian perkuliahan,
Ya, untuk kehadiran itu sudah menjadi ketentuan ya, minimal 80%, kemudian minimal 80% itu yang dapat mengikuti ujian akhir semesternya, gitu. Kemudian yang kurang dari 80% itu tidak dapat mengikuti UAS-nya. Nah, yang tidak mengikuti UAS tentu saja tidak akan lulus pada mata kuliah ini. Kemudian keaktifan dalam bertanya, misalnya dan menjawab pertanyaan, dalam bersikap dan bertingkah laku itu mendapat persentase 15%. Tugas saya beri persentase 30% karena memang akan banyak tugas yang saya berikan. Kemudian ujian tengah semester sebesar 25% dan ujian akhir semester sebesar 30%. Adik-adik jika ada yang ingin dikompromikan atau di revisi mengenai presentasi ini nanti dapat mengirimkan di WhatsApp grupnya ya. Ya, kemudian ada pun peraturan perkuliahan, toleransi keterlambatan dalam mengisi absen di jam oke itu 30 menit. Jika izin sakit itu melalui penyampaian ke ketua tingkat ataupun dosen mata kuliah. Syarat mengikuti UAS 80% kehadiran. Setelah UAS akan diberikan waktu untuk perbaikan nilai. Biasanya saya akan menyampaikan ke ketua tingkatnya siapa yang belum masuk tugasnya. Namun setelah UAS dilaksanakan, saya tidak menerima lagi tugas yang terlambat dikirimkan atau misalnya baru mau dikerjakan atau dibuat tugasnya itu tidak ada kesempatan lagi ya, karena pemberian tugas atau rentang waktu pengerjaan tugas itu biasanya 1 minggu. Jadi disitulah kesempatan adik-adik untuk mengumpulkan tugas. Ya, jadi nilai tidak dapat diubah lagi ketika waktu perbaikan nilai setelah berakhir. Ya, ini sebagai review ya. Nama saya Sabrina Sinta Dewi, lahir di Ujung Pandang 5 Oktober 27 tahun yang lalu, WhatsApp dan email. Ya, itu saja mungkin sebagai pengantar kontrak kuliah kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai kontrak kuliah, dapat dikirimkan melalui WhatsApp group. Ya, sekarang kita membahas mengenai komunikasi data. Ya, data communication atau komunikasi data merupakan itu suatu bentuk telekomunikasi. Ya, bentuk telekomunikasi ini berarti bahwa komunikasi jarak jauh. Gitu. Kata data dalam komunikasi data mengacu kepada informasi dalam bentuk apapun yang disepakati oleh pihak yang mengirim atau pembuat data dan pengguna dari data tersebut. Gitu. Jadi telekomunikasi itu berarti bahwa komunikasi jarak jauh, sedangkan kata data dalam komunikasi data itu berarti bahwa informasi yang dikirimkan dalam bentuk apapun yang disetujui oleh pengirim dan si penerima data. Komunikasi data ini berarti bahwa pertukaran data di antar dua device atau dua perangkat atau lebih melalui beberapa jenis media transmisi, misalnya melalui sebuah kabel. Gitu. Jadi ada 3 poin dalam pengertian komunikasi data. Jadi komunikasi data itu yang pertama berarti bahwa terjadinya pertukaran data yang kedua di antara dua perangkat, kemudian poin yang ketiga yaitu melalui
media transmisi. Ya. Jadi ada pertukaran data di antara dua perangkat atau lebih, kemudian pertukaran data tersebut terjadi melalui beberapa media transmisi. Contohnya yaitu kabel. Nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai media transmisi. Ya, komponen dari sistem komunikasi data. Ya, jadi secara analoginya itu seperti ini, gambarannya bagaimana data itu dikirimkan ya. Jadi misalnya saja di sini ada sender atau pengirim, komputer pengirim misalnya ada message yang dikirimkan atau data pesan yang dikirimkan itu melalui medium atau yang disebut dengan media transmisi, kemudian diterima oleh receiver atau penerima, gitu, komputer penerima misalnya. Jadi misalnya ini pertukaran data antar dua komputer atau dua perangkat. Nah, jadi komponen yang berperan atau yang terkait dalam sistem komunikasi data yaitu ada pengirim dan penerima, ada data atau pesan yang dikirimkan, dan ada media transmisinya. Nah, apa itu yang disebut dengan protokol? Protokol ini aturan atau prosedur yang dilalui oleh data saat akan dikirimkan gitu. Jadi data itu dikirimkan tidak serta-merta dikirim dalam bentuk atau dalam jenis data yang kita kirimkan, tetapi ada proses yang terjadi sebelum dan saat data itu dikirim dan diterima. Itu yang disebut dengan protokol, aturan atau proses alur yang terjadi pada data saat dikirimkan. Ya, adapun model komunikasi data, ya, yang tadi ada sumber atau source yang menentukan atau menghasilkan data yang akan dikirim. Kemudian ada transmitter atau alat pengirimnya. Transmitter lah ini yang bertugas untuk mengubah data menjadi sinyal yang bisa dikirimkan. Gitu. Jadi yang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa data itu tidak serta-merta langsung dikirimkan, tetapi diubah dulu menjadi sinyal-sinyal yang dapat dikirimkan. Kemudian sistem transmisi atau transmission system ini proses menyalurkan atau mengirimkan data, kemudian setelah dikirimkan data itu diubah kembali dari bentuk sinyal menjadi data oleh receiver atau alat penerima, kemudian destination atau tujuan ini mengambil data yang masuk atau pengguna data yang datang. Gitu. Ya, ini gambaran bagaimana model komunikasi data yang terjadi. Jadi ada source-nya atau sumber yang menghasilkan data. Kemudian misalnya itu komputer, ya. Kemudian ada transmitter. Transmitter ini yang mengubah bentuk data menjadi sinyal yang dapat dikirimkan. Misalnya yaitu modem yang terhubung di komputer. Jadi modem inilah yang berfungsi sebagai transmitter mengubah data menjadi sinyal yang dapat dikirimkan oleh selanjutnya transmission system atau media transmisinya. Media transmisinya ini dapat berupa kabel atau wireless atau antena misalnya seperti itu. Kemudian sinyal yang dikirimkan melalui media transmisi itu
di sisi penerima atau di sistem tujuan, destination systemnya, ada modem lagi atau perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal yang diterima menjadi data yang dapat ditampilkan di pihak tujuan atau receiver. Misalnya ini dalam bentuk server gitu. Jadi seperti ini gambaran model komunikasi data. Jadi ada pertukaran antar dua perangkat ya atau lebih misalnya ya, kemudian melalui media transmisi. Ini media transmisinya, kemudian yang dikirimkan itu adalah message atau pesan atau data atau sinyal seperti itu. Ya, kemudian ini jenis aliran data. Ada yang disebut dengan simplex, ada half duplex dan full duplex. Kalau simplex ini yaitu pertukaran data secara langsung atau satu arah gitu. Misalnya penyiaran televisi, penyiaran radio. Jadi dari si pengirim atau pusat pengiriman data itu hanya menyiarkan data satu arah. Jadi si penerima hanya menerima data atau sinyal. Itu untuk jenis aliran data simplex. Sedangkan untuk jenis aliran data half duplex ini pertukaran data antar dua perangkat dengan waktu yang berbeda gitu. Jadi sisi pengirim mengirimkan sinyal terlebih dahulu, kemudian setelah si penerima menerima sinyal atau pesan yang dikirimkan oleh si pengirim, barulah si penerima dapat mengirimkan sinyal atau data juga kepada pengirim. Jadi di pengiriman atau aliran datanya ini di waktu yang berbeda atau tidak bersamaan gitu. Jadi diterima dahulu oleh si penerima, kemudian si penerima baru dapat mengirimkan data kembali gitu. Jadi misalnya contohnya yaitu walkie talkie ya. Jadi ketika kita atau yang disebut dengan handy talkie, kita mengirimkan pesan terlebih dahulu, si pengirim nanti setelah diterima oleh si penerima atau pesan semua telah terkirim, baru si penerima juga dapat mengirimkan pesan. Kemudian jenis aliran data full duplex ini yang pertukaran data secara bersamaan, si pengirim dan si penerima itu dapat mengirimkan pesan di waktu yang bersamaan, ya seperti telepon, video call, ya, seperti itu contohnya. Ya, kemudian mengenai jaringan, sebuah jaringan itu disebut sebagai seperangkat perangkat. Jadi ada beberapa perangkat yang terhubung atau terkoneksi dalam satu link komunikasi, gitu, atau yang disebut dengan node. Gitu. Jadi ada satu node, satu link komunikasi atau perangkat yang terhubung ini dapat berupa komputer, printer, atau perangkat-perangkat lainnya yang dapat mengirimkan atau menerima data di dalam suatu jaringan. Gitu. Jadi sesuatu itu disebut dengan jaringan jika ada seperangkat perangkat yang saling terhubung dalam suatu link komunikasi, gitu. Ya, perangkat yang terhubung itu tadi ya dapat berupa komputer, printer, handphone, televisi, ya, yang dapat mengirimkan atau menerima sinyal dalam suatu jaringan. Nah, terhubungnya dalam satu jaringan komunikasi ini medianya dapat berupa kabel,
udara, fiber optik, dan segala media yang dapat mengirimkan atau menerima dan membawa sinyal informasi. Ya, itu yang disebut dengan jaringannya. Jadi jaringan itu seperangkat-perangkat, ada beberapa perangkat yang saling terhubung melalui media transmisi yang dapat mentransfer dan membawa sinyal informasi. Ya, kemudian ada pun kriteria jaringan, jadi ada yang disebut dengan scalability atau kemampuan untuk dapat diskalakan, ada kapasitas jaringannya, skalanya seperti apa atau sebesar apa, sudah adik-adik sudah mempelajari mengenai jaringan PAN, Personal Area Network, MAN, LAN, dan WAN. Ya, ada skala jaringannya, kemudian di dalam jaringan itu kita dapat berbagi sumber daya atau yang disebut dengan resource sharing. Ya, jadi antar satu perangkat dapat mengirimkan dan menerima sumber daya, baik itu misalnya penggunaan printer secara bersama, alat fotokopi, ataupun perangkat-perangkat lainnya dapat digunakan bersamaan selama perangkat tersebut terhubung dalam satu jaringan. Kemudian connectivity, yaitu mudah terhubung dan dihubungkan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dan kriteria selanjutnya adalah reliability atau keandalan. Segala sesuatu perangkat yang terhubung itu dapat berjalan atau berfungsi sebagaimana fungsi atau perannya masing-masing. Ya, itu ya mengenai komunikasi data. Ya, adik-adik, jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami mengenai penjelasan tadi, dapat dikirimkan melalui grup WhatsApp ya. Ya, nanti saya akan mengirimkan atau memberikan tugas untuk pertemuan ini, nanti dicek saja di Shim. Oke. Ya, semoga materi hari ini bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.